Teman-teman, dalam setahun terakhir ini, ada satu kekuatan baru, monster baru deh kita sebut aja gitu, yang muncul dan benar-benar ngubah cara main di bursa kita. Seekor paus baru telah lahir dan gerak-geriknya, wah sekarang jadi penentu arah pasar. Halo para investor wawasan cerdas, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi buat ngebongkar data bareng-bareng. Nah kali ini kita bakal ngomongin soal pemain paling gede yang ada di kolam kita sekarang. Nah, pertanyaannya gini, gimana ceritanya satu institusi baru ini bisa-bisanya loh bikin pasar gonjang-ganjing, terus tiba-tiba bisa nenangin lagi. Semuanya cuma dalam hitungan bulan. Gila kan? Yuk kita bedah ceritanya. Oke, kita mulai dari awal ya. Semua ini bermula tanggal 24 Februari 2025. Hari itu, BPI Danantara resmi diluncurkan. Dan ini bukan sekedar perusahaan biasa ya, ini adalah Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia, raksasa. Namanya sendiri, Danantara, itu dalam banget artinya. Ada daya, yang berarti energi, Anagata buat masa depan, dan Nusantara tentunya untuk tanah air kita. Misinya nggak main-main, gabungin semua aset BUMN strategis buat ngegas pertumbuhan ekonomi kita sampai 8%. Tapi anehnya, bukannya disambut pesta, kelahiran Danantara ini malah bikin pasar ketakutan. Beneran loh, muncul ketidakpastian besar dan reaksinya panik. Data nggak pernah bohong kan? Coba lihat di layar. IHSG langsung anjlok parah. Sehari setelah diumumin, langsung minus 2,41%. Terus, di akhir Februari, makin dalam lagi, sampai minus 3,31%, nyentuh level 6.270. Ini namanya panic selling besar-besaran. Terus kenapa pasar setakut itu? Analisis dari jurnal Ganaya ini ngejelasin semuanya. Intinya, investor itu cemas soal 3 hal. Pertama, proses restrukturisasi BUMN yang pasti ribet banget. Kedua, takut ada campur tangan politik. Dan yang ketiga, yang paling penting buat kita, takut dividen BUMN malah seret gara-gara birokrasi baru. Tapi, ketakutan itu ternyata nggak lama, cuma sebulan loh. Sentimen pasar tiba-tiba muter balik 180 derajat. Kok bisa? Nah, jawabannya ada di siapa yang akhirnya dipilih buat jadi nahkoda kapal raksasa ini. Lini masa ini nunjukin jelas banget titik baliknya. Lihat ya, setelah jatuh ke level paling rendah di akhir Februari, tiba-tiba di tanggal 24 Maret ada pengumuman soal jajaran direksi. Dan, boom, IHSG langsung tancap gas naik 3,35% di akhir Maret. Kepercayaan pasar balik lagi secepat itu. Dan inilah dia, The A-Team yang jadi penyelamat. Ada nama-nama kayak Rosan Ruslani, Doni Oskaria, dan Pandu Syahrir. Mereka ini dikenal sebagai profesional sejati, bukan orang politik. Ini tuh sinyal yang kuat banget ke pasar. Danantara ini bakal dikelola secara profesional. Nah, ini yang paling keren. Coba lihat data profil 18 managing director-nya. Bukan kaleng-kaleng nih. 67% itu pakar keuangan dan perbankan internasional. Terus, 61%-nya lulusan universitas top di Amerika. Ini benar-benar tim kelas dunia yang dipilih bukan karena koneksi, tapi karena kemampuan. Begitu diisi orang-orang hebat, Danantara langsung ngebut. Dari yang tadinya bikin pasar was-was, sekarang dia menjelma jadi paus baru di panggung investasi global. Benar-benar transformasi kilat. Coba resapi angka ini, 600 miliar dolar Amerika. 600 miliar, itu total aset yang dikelola atau AUM yang dikumpulin Danantara kurang dari setahun. Gila kan? Ini pencapaian yang luar biasa banget. Biar kebayang segede apa angka itu, lihat tabel ini. Dengan AUM segitu, Danantara langsung nangkring di posisi 8 SWF terbesar di dunia. Dia bahkan ngelewatin raksasa kayak Qatar Investment Authority. Gila kan? Indonesia sekarang punya pemain kelas kakap di level global. Duit segede itu datang dari mana? Jadi, fondasinya itu dari pengalihan saham pemerintah di 7 BUMN blue chip kita. Ada trio Bank Himbara, Telkom, dan lain-lain. Dan karena isinya orang-orang kredibel, kepercayaan investor asing juga langsung datang. Buktinya, langsung dapat deal investasi 4 miliar dolar AS dari QIA di bulan April. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita semua sebagai investor. Dengan adanya paus baru ini, artinya apa buat portofolio kita? Gimana caranya kita bisa ikut kecipratan untungnya? Oke, ada 3 hal penting yang wajib kita catat. 1, bank-bank BUMN alias Himbara itu anak emasnya. Kenapa? Karena mereka ini mesin ATM dividen buat Danantara.
2. Tata kelola perusahaan alias GCG bakal jadi lebih baik. BUMN bahkan dipaksa kerja lebih efisien dan profesional. 3. Danantara ini sekarang kayak pintu tol buat investasi asing. Ini bisa bikin valuasi saham-saham di bawahnya makin mahal. Jadi intinya simpel banget, ikutin aja kemana si paus ini berenang. Menyelaraskan portofolio kita sama fokus investasi dia, itu strategi paling masuk akal buat beberapa tahun ke depan. Di mana ada Danantara, di situ ada potensi cuan. Nah, sekarang kita udah kenal siapa pausnya, seberapa kuat dia. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita ikut berburu dividen 150 triliun rupiah yang bakal dihasilkan? Kita bakal bongkar tuntas kenapa ada 8 saham BUMN yang jadi anak emas Dana Tantra di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kan kita udah lihat gimana dahsyatnya Danantara ini mengubah total peta IHSG. Nah, sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi. Gimana caranya kita sebagai investor bisa ikutan kali cuan dari dividen para anak emas mereka ini? Yap, kita udah sama-sama tahu seberapa besar kekuatan dan pengaruh Danantara. Pertanyaan yang paling penting sekarang buat kita para investor adalah gimana caranya kita menyelaraskan strategi kita dengan arus modal raksasa ini biar bisa dapat untung maksimal gitu loh. Yuk kita bedah sama-sama petanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, misi triliunan rupiah. Ini adalah mandat utama yang jadi mesin penggerak semua strategi Danantara. Lihat angka ini, 150 triliun rupiah. Gila kan? Nah, ini tuh target setoran dividen tahunannya harus dicapai oleh BUMN di bawah komando Danantara. Ambisius banget. Pertanyaan besarnya, dari mana coba uang segede itu datangnya? Disinilah letak pergeseran paling fundamentalnya. Dividen BUMN itu sekarang bukan lagi sekedar setoran pasif buat negara. Oh bukan. Sekarang, dana itu diubah jadi modal investasi produktif yang dikelola langsung oleh Danantara, Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia, buat mendanai proyek-proyek strategis. Lanjut ya, sekarang kita bakal ungkap sebuah fakta yang jujur aja cukup mengejutkan tentang dari mana sumber dana triliunan ini, kita sebut aja aturan 1%. Kebanyakan dari kita mungkin mikir, wah beban segede ini pasti ditanggung rame-rame dong, iya kan? Sama lebih dari 1.000 perusahaan BUMN yang ada. Logisnya sih gitu, tapi apa benar begitu kenyataannya? Jawabannya jauh dari itu. Coba deh lihat data yang luar biasa ini. Menurut CEO-nya Danantara langsung, Pandu Syahrir, 95%, saya ulangi, 95% dari total dividen BUMN itu ternyata cuma datang dari 8 perusahaan. Gila kan? Dari ribuan BUMN, cuma 8. Nah, ini dia visualisasinya biar lebih kebayang. Kurang dari 1% perusahaan, tapi menopang 95% dari seluruh target dividen negara. Ini adalah konsentrasi kekuatan finansial yang, ya ampun, luar biasa banget. Dan yang bikin lebih ironis lagi, di saat segelintir perusahaan ini cetak untung triliunan, lebih dari separuh BUMN kita, tepatnya 52%, itu malah merugi. Makanya, ini ngejelasin banget kenapa Danantara nggak punya pilihan lain selain ngandelin para jawarannya ini buat ngejar target. Terus, siapa aja sih 8 perusahaan elit ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama para anak emas Danantara, mesin-mesin pencetak uang negara ini. Jelas, di barisan paling depan itu ada raksasa perbankan. Ada BBRI dengan laba bersih 60 triliun dan return on equity atau ROE yang nunjukin seberapa jago mereka menghasilkan laba, angkanya fantastis, 23,4%. Diikuti sama BMRI, labanya 55 triliun, ROE juga solid banget di 21,3%. Mereka ini sapi perah utamanya. Lalu ada juga DBNI, labanya di atas 21 triliun dengan ROE 20%. Nah, di luar bank ada pilar digital kita, Telkom atau TLKM. Kesehatannya bagus banget, kelihatan dari rasio utangnya yang rendah. Ya, merekalah tulang punggung finansialnya Danantara. Pertanyaannya sekarang, apa kontribusi mereka ini udah cukup buat mencapai target 150 triliun? Nah, disinilah strategi Danantara jadi super menarik. Kita lihat yuk gimana mereka berencana nutupin kekurangan atau gap dividen yang masih ada. Jadi, begini hitung-hitungannya. Targetnya kan 150 triliun. Proyeksi kontribusi dari 10 BUMN paling top itu cuma sekitar 107 triliun. Artinya masih ada lubang atau gap sebesar 42,3 triliun rupiah yang harus ditutup.
Tapi Danantara nggak bakal memeras BUMN yang rugi buat nutupin ini. Sebaliknya, mereka ngasih sinyal yang kenceng banget. Kutipan dari COO Danantara ini adalah penegasan sebuah kebijakan baru. Stop suntikan modal gampang dari negara. Era disuapi, katanya, udah resmi berakhir. Nah, ini dia poin kuncinya. Buat nutupin kekurangan itu, Danantara bakal memeras para anak emas ini buat jadi jauh lebih efisien. Gimana caranya? Ada 3 langkah. 1, KPI-nya dibikin super ketat. 2, biaya-biaya yang nggak perlu dipangkas habis, semuanya dioptimalisasi. Dan 3, disiplin modalnya diperketat. Jadi nggak ada lagi tuh belanja-belanja aneh. Intinya, para direksi ini dipaksa fokus cuma satu hal, cetak laba. Targetnya, naikin laba bersih 15-20%. Kalau itu tercapai, gap dividen tadi otomatis ketutup. Lantas, apa artinya semua ini buat kita para investor? Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu. Ini adalah peluang emas buat kita para pemburu dividen. Strategi investasinya jadi kelihatan jelas banget kan? Pertama, kita harus berpihak pada Danantara. Ikuti aja kemana arus uang terbesarnya mengalir. Kedua, fokus ke saham-saham anak emas tadi. Ketiga, kalau pasar lagi merah atau terkoreksi, justru itu peluang emas buat serok bawah atau buy on weakness. Kenapa? Karena pada akhirnya, pas musim RUPS, Danantara pasti akan nge-push buat dividen sebesar-besarnya. Itu kepentingan utama mereka. Jadi, poin paling penting yang harus kita ingat dari sini adalah dengan ngikutin strategi ini, kita tuh nggak sedang mencoba melawan pasar. Justru sebaliknya, kita lagi berinvestasi bareng, berlayar di kapal yang sama dengan kekuatan finansial terbesar di negara ini. Oke, kita udah ngomongin soal para anak emas yang jadi mesin duit. Tapi, gimana nasib lebih dari separuh BUMN yang justru rugi melulu? Nah, ini yang bakal kita bedah tuntas di pembahasan selanjutnya. Pisau bedah untuk BUMN zombie. Kita bakal bongkar rencana Danantara buat perusahaan-perusahaan ini. Apakah bakal dilikuidasi? Atau jangan-jangan justru ada peluang turnaround gila-gilaan buat saham-saham gorem ini? Penasaran kan? Jadi jangan sampai kelewatan ya. Halo dan selamat datang kembali. Di analisa kita kali ini, kita bakal pakai pisau bedah Danantara buat membedah salah satu masalah paling besar di perusahaan negara kita. Dan yang paling penting, kita mau cari tahu di mana sebenarnya letak cuan di tengah wabah BUMN zombie ini. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita flashback sedikit ya. Di bahasan kita sebelumnya kan kita udah berpesta dengan anak emasnya Danantara. Ingat kan? 8 BUMN super yang setor dividen jumbo. Waktu itu kelihatannya semua baik-baik aja, ya kan? BUMN sehat, profitable, pokoknya gambaran yang sempurna lah. Tapi ternyata di balik gemerlapnya ratusan triliun rupiah itu, ada sisi gelap yang selama ini jadi beban negara. Makanya, Danantara dibentuk itu bukan cuma buat ngurusin yang untung-untung aja, tapi justru buat melakukan sebuah operasi bedah besar-besaran. Nah, kita masuk ke fakta pahitnya. Wabah BUMN zombie. Dan ini bukan cuma soal beberapa perusahaan rugi ya. Ini masalah sistemik. Udah kayak penyakit kronis yang jujur aja menggerogoti kesehatan portofolio negara kita. Sekarang coba kita lihat angkanya. Dan ini bukan angka sembarangan loh. Ini data langsung dari pucuk pimpinan Danantara. Siap? 52%. Ya, Anda nggak salah dengar. 52% dari total 1000-an lebih entitas BUMN itu ternyata rugi. Coba bayangin deh, lebih dari setengah portofolio investasi negara kita itu istilah kasarnya lagi berdarah-darah. Dan seberapa parah pendarahannya? Total kerugian yang tercatat dari perusahaan-perusahaan zombie ini hanya dalam 1 tahun terakhir di 2025 mencapai 20 triliun rupiah. Wah, ini angka yang fantastis. Buat gambaran, uang segitu udah bisa bangun beberapa ruas tol strategis loh. Uang yang harusnya jadi modal pembangunan, malah hilang entah kemana. Tunggu dulu. Angka 20 triliun tadi itu baru kerugian langsung yang kelihatan di buku. Kalau kita hitung juga inefisiensi, kebocoran sana-sini, opportunity loss-nya, atau potensi keuntungan yang hilang, itu bisa sampai 50 triliun rupiah. Nah, inilah skala masalah yang sebenarnya. Gede banget. Oke, menghadapi masalah segede ini, jelas butuh tindakan yang radikal. Disinilah peran Danantara berubah. Bukan lagi sekedar manajer, tapi udah kayak seorang ahli bedah dengan rencana besar buat menyembuhkan seluruh portofolio BUMN. Dan ini dia blueprint-nya, rencana besar mereka dalam sebuah timeline yang terserang sangat ambisius. Coba lihat, dalam 5 tahun,
Dantarama mau memangkas secara ekstrem. Dari 1.000 lebih entitas, targetnya jadi cuma sekitar 300 perusahaan. Ini bukan lagi perampingan biasa, ini adalah revolusi struktural BUMN yang skalanya belum pernah ada sebelumnya. Terus gimana caranya? Strateginya punya dua mata pisau. Pertama, menyederhanakan struktur. Semua yang tumpang tindih digabung, dibikin jadi holding yang kuat. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah menghentikan pendarahan. Caranya, ya dilikuidasi atau digabungin aja BUMN-BUMN zombie yang nggak produktif itu. Stop the bleeding. Nah, sekarang ayo kita fokus ke pasien-pasien utama yang bakal kena pisau bedah Danantara ini. Terutama, ya perusahaan-perusahaan yang sahamnya ada di bursa. Ini yang paling relevan buat kita sebagai investor. Oke, kita lihat rapornya satu-satu. Ini 3 pasien utama kita di bursa. Ada Kras yang ya masih berjuang sama utang. Terus PTPP, ini utangnya lebih gila lagi. DER-nya, debt to equity ratio-nya, itu 2,5 kali. Artinya apa? Utangnya itu 2,5 kali lipat dari modalnya sendiri. Udah gitu, ROE-nya, profitnya tipis banget, cuma 3%. Nah yang paling kritis ini Wika. PR-nya sampai negatif, artinya ya rugi. Ini bukan rapor merah lagi, ini udah kondisi gawat darurat. Jadi kesimpulannya apa? Ada 2 penyakit utama yang menggerogoti mereka. 1, utang yang numpuk tinggi banget. 2, profitabilitas yang rendah banget. Kombinasi 2 hal ini tuh mematikan. Dan ini jadi alasan kenapa intervensi Danantara itu sangat-sangat diperlukan. Oke, dari semua masalah ini, sebagai investor, kita harus bertanya, di mana peluangnya? Nah, disinilah kita ubah cara pandang. Dari melihat masalah menjadi membangun sebuah tesis investasi. Kita akan coba memancing di air keruh. Strategi ini namanya button fishing. Artinya apa? Artinya kita sadar betul kita sengaja beli saham di titik terendahnya pas semua orang lagi pesimis. Kenapa? Karena kita melihat ada sebuah katalis yang kuat dan pasti yang akan memicu pemulihan atau yang biasa kita sebut turnaround. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofinya. Keuntungan yang multi-bagger itu jarang datang dari perusahaan yang udah cantik. Justru keuntungan terbesar itu lahir dari keberanian kita membeli perusahaan yang lagi krisis, yang lagi berdarah-darah, tapi punya harapan pemulihan yang jelas di depan mata. Tentu, ini adalah permainan high risk, high reward. Jelas, secara fundamental perusahaan-perusahaan ini lemah, tapi potensi untungnya juga tinggi banget. Apa yang bikin beda? Katalisnya. Katalisnya ini bukan rumor, bukan harapan kosong, tapi sebuah entitas bernama Dantara yang di-backup penuh sama negara. Artinya, proses bersih-bersih ini pasti akan terjadi, dan inilah yang berpotensi membuka nilai tersembunyi dan memicu re-rating valuasi secara besar-besaran. Dan inilah kuncinya. Inilah yang mengubah taruhan ini dari sekedar spekulasi menjadi sebuah strategi yang bisa dihitung. Kehadiran Danantara dengan mandat dan dukungan penuh dari pemerintah, itulah jaminan kalau perubahan radikal sedang terjadi. That's the catalyst. Jadi, apa nih takeaway-nya buat Anda? Apa langkah konkret yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk, kita simpulkan. Tolong ingat ini baik-baik. Peluang cuan terbesar saat ini itu bukan di saham-saham BUMN yang udah sehat dan mapan. Bukan. Peluang sesungguhnya justru ada di saham-saham yang lagi sakit, yang sekarang ini lagi ada di meja operasi Danantara, dan punya potensi buat pulih jadi jauh lebih kuat. Restrukturisasi BUMN ini hanyalah satu dari beberapa katalis raksasa yang bakal membentuk pasar ke depan. Pertanyaannya sekarang, katalis besar apa lagi yang harus kita pelototin? Nah, di segmen selanjutnya, kita akan bongkar katalis sektor real, aliran dana Ventura Global, Patriot Bonds, dan pesta saham energi hijau. Jangan sampai ketinggalan, kita ketemu di sana. Oke, balik lagi sama kita. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya, kita udah ngupas tuntas gimana Danantara jadi semacam tim bersih-bersih BUMN. Hari ini, kita bakal masuk ke babak yang skalanya jauh lebih besar. Ini adalah babak di mana Danantara itu bertransformasi, jadi magnet yang nyedot modal dari seluruh dunia. Dan yang paling penting, gimana pergerakan triliunan rupiah ini ngebuat sebuah, sebut saja peta harta karun buat kita para investor saham. Dan peta ini bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, biar kita satu halaman dulu ya. Kita refresh sedikit. Di pembahasan lalu, kita fokus ke gimana Danantara megang pisau bedah. Tujuannya buat apa? Buat restrukturisasi, bahkan melikuidasi BUMN yang sakit-sakitan, yang kita sebut BUMN zombie. Jadi fokusnya waktu itu ya efisiensi di dalam negeri.
Tapi, kutipan ini nih yang mengubah semua perspektif kita. Ternyata, Danantara itu nggak cuma lagi bersih-bersih rumah, tapi mereka lagi main catur 3 dimensi di panggung global. Ini bukan lagi soal beres-beres di dalam, tapi soal narik dana raksasa dari seluruh penjuru dunia. Dan ini adalah perubahan strategi yang fundamental banget dan wajib kita pahami sebagai investor. Oke, jadi kita akan bedah ini dalam 4 bagian. Intinya, kita bakal mengikuti aliran uang. Mulai dari mana duitnya datang secara global, terus gimana duit itu masuk ke pasar domestik, lalu kita lihat duitnya dipakai buat proyek apa aja, dan yang paling ditunggu-tunggu, di mana persisnya letak harta karun atau peluang investasi dari semua ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana caranya Danantara jadi magnet buat smart money atau uang pintar dari seluruh dunia? Ini bukan lagi soal pasif nunggu setoran dividen dari BUMN, ya, tapi proaktif, ngejar bola, narik investasi asing langsung atau FDI. 4 miliar dolar Amerika Serikat. Coba deh, ini bukan angka di atas kertas loh. Ini komitmen investasi beneran dari Qatar Investment Authority. Dan perhatikan fokusnya kemana? Hilirisasi, kesehatan, sama energi terbarukan. Ini tuh kayak sinyal, kayak petunjuk kemana uang pintar dunia bakal ngalir deras di Indonesia. Kita sebagai investor harus banget perhatiin sektor-sektor ini. Dan ceritanya nggak berhenti di Qatar aja. Coba lihat ini. Ada raksasa-raksasa lain kayak Future Fund dari Australia dan China Investment Corporation. Ini bukan sekedar investasi biasa, ini tuh semacam validasi. Institusi sekaliber mereka nggak akan taruh duit segitu banyak kalau mereka nggak lihat potensi untung jangka panjang yang super besar di Indonesia. Dan kalau kalian pikir itu udah gede, tunggu dulu. Ada lagi potensi yang lebih gila. 10 miliar dolar AS dari kemungkinan kerjasama dengan Acewa Power Arab Saudi khusus buat sektor energi hijau. Skalanya ini bener-bener gokil. Coba bayangin dampak 10 miliar dolar masuk ke saham-saham energi hijau. Wah, ini bisa jadi game changer. Oke, dari panggung dunia, sekarang kita pulang kandang dulu. Karena di saat yang sama, Danantara juga bikin gebrakan yang nggak kalah fenomenal di dalam negeri. Lewat apa? Lewat instrumen yang namanya Patriots Bonds. Jadi gini, Danantara itu udah ngeluarin Patriot Bonds jilid 1. Nilainya 50 triliun rupiah. Dan ini belum selesai, mereka lagi siap-siap buat jilid 2 senilai 15 triliun rupiah. Ini jumlah yang masif banget yang diserap dari investor-investor lokal. Dan ini dia efeknya. Gara-gara Danantara agresif banget, total penerbitan obligasi korporasi kita jebol, tembus rekor tertinggi sepanjang masa. Terus artinya apa buat kita? Artinya pasar utang kita jadi lebih liquid, lebih dalam, yang ujung-ujungnya ngasih kita lebih banyak pilihan investasi dan stabilitas buat ekosistem keuangan kita. Danantara ini beneran jadi lokomotifnya. Jadi triliunan rupiah ini lari kemana? Jelas banget tujuannya buat agenda hijau. Dan ada satu detail krusial yang nggak boleh kelewat. OJK udah kasih lampu hijau obligasi ini bisa dijadiin agunan kredit. Artinya apa? Artinya bank jadi lebih gampang nyalurin kredit ke proyek-proyek hijau. Aliran dananya jadi makin cepat ke sektor real. Dan ini ngebuka banyak banget peluang bisnis buat perusahaan-perusahaan lain di rantai pasoknya. Oke, jadi kita udah lihat ada 2 aliran dana raksasa ya. Satu dari global, satu dari domestik. Nah sekarang, ayo kita sambungin 2 aliran ini ke proyek-proyek beneran yang bisa kita lihat di lapangan, yang dampaknya nyata ke sektor real. Ini contoh yang paling konkret, cuma 2 dari 6 proyek prioritas Danantara. Ada proyek gasifikasi DMI yang tiap tahun butuh 6 juta ton batu bara dari siapa? Dari PTBA. Lalu ada proyek smelter Almina yang bahan bakunya disuplai sama siapa? ANTM. Ini bukan lagi soal prediksi atau harapan ya. Ini permintaan yang pasti dan terjamin buat komoditas mereka. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Terus, untungnya buat kita para investor di mana? Disinilah kita berhenti jadi penonton dan mulai ngegambar peta harta karun kita sendiri dengan cara ngikutin jejak triliunan rupiah yang digerakin sama Danantara. Peta ini nunjukin kita ke beberapa titik yang jelas banget. Pertama, para pemasok komoditasnya. Saham kayak PTBA dan ANTM sekarang itu bukan lagi bergantung sama harga pasar yang naik turun. Mereka udah punya pembeli pasti dengan kontrak jangka panjang. Ini katalis fundamental yang kuat banget. Kedua, energi hijau. Udah jelas kan sektor ini bakal kebanjiran dana dari Qatar sama Patriot Bonds. Dan ketiga, jangan lupain para pendukungnya. Semua proyek raksasa ini butuh infrastruktur, butuh logistik. Nah, disitulah aliran modalnya juga deras. Dan slide ini rangkuman dari semuanya.
hilirisasi itu bukan lagi cuma wacana politik. Berkat eksekusi Danantara, hilirisasi udah jadi mesin pencetak arus kas yang nyata. Mesin yang bikin permintaan naik, nambah nilai produk, dan yang paling penting buat kita apa? Potensi laba dan kemampuan perusahaan buat bayar dividen yang lebih gede dan lebih stabil. Inilah buah manisnya yang bisa kita nikmatin sebagai pemegang saham. Oke, aliran modalnya jelas, proyeknya nyata, saham-saham yang diuntungkan juga bisa kita petakan. Kelihatannya kok kayak terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya? Tentu, kayak semua investasi besar, selalu ada sisi lain dari koinnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa jebakannya? Di mana letak risikonya? Dan itulah yang bakal kita kulik habis di analisis berikutnya. Kita akan lihat risiko dari sisi tata kelolanya, khususnya gimana kebijakan kali business judgment rule itu bisa jadi pedang bermata dua buat kita sebagai pemegang saham minoritas di tengah era kekuasaan investasi Danantara yang segede ini. Sampai jumpa di sana! Buat Anda para investor BUMN, ada kabar penting nih. Hati-hati, soalnya ada perubahan hukum yang benar-benar fundamental, yang bisa dibilang mengubah total cara kerja perusahaan-perusahaan ini. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas apa sih artinya perubahan radikal ini buat investasi Anda. Oke, di pembahasan kita yang lalu, kita kan udah ngobrolin banyak soal katalis-katalis positif yang bisa bikin pasar melesat. Tapi seperti biasa, di mana ada peluang, di situ ada risiko kan? Nah, hari ini kita bakal fokus ke sisi lainnya, sisi risikonya. Ada satu perubahan mendasar banget dalam tata kelola BUMN yang jujur aja wajib Anda pahami supaya portofolio tetap aman. Jadi, inti perubahannya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Aturan ini benar-benar mengubah cara BUMN diurus. Tujuannya sih bagus, supaya BUMN lebih gesit, lebih lincah. Tapi, nah ini dia, di saat yang sama, ini malah bikin was-was baru buat kita-kita ini, para pemegang saham publik. Perubahannya itu gila, monumental banget. Coba deh bayangin, dulu aset BUMN itu dianggap sama kayak keuangan negara. Direksinya dianggap pejabat negara. Jadi kalau ada rugi bisnis dikit aja, wah bisa langsung diseret ke pidana korupsi. Ngeri kan? Sekarang, semua itu dibalik. Aset BUMN ya murni aset perusahaan, titik. Dan direksinya itu profesional murni, yang dilindungi dari ancaman pidana atas keputusan bisnis mereka. Terus gimana caranya ini bisa terjadi? Apa payung hukumnya? Nah, jawabannya ada di satu konsep yang namanya Business Judgment Rule, atau kita singkat aja BJR. Inilah perisai sakti yang sekarang dipegang sama para direksi BUMN. Jadi, BJR itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh semacam tameng hukum buat manajemen yang sah lewat UU 1 2025 tadi. Intinya, doktrin ini bilang kalau direksi nggak bisa dipenjara karena kerugian bisnis, selama mereka bisa buktiin kalau mereka sudah bertindak dengan benar. Eits, tapi tentu ada syaratnya, nggak bisa sembarangan. Biar bisa dilindungi BJR, direksi itu harus membuktikan 4 pilar ini. 1. Nggak ada kesalahan atau kelalaian. 2. Keputusannya diambil dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. 3. Nggak ada konflik kepentingan. Dan 4, yang paling penting, nggak ada niat buat memperkaya diri sendiri secara nggak benar. Ini pagar-pagarnya nih. Tujuan di balik BJR ini sebenarnya mulia banget loh. Ingat nggak kasus Pertamina yang rugi di Australia? Atau Garuda yang soal sewa pesawat? Itu kan murni resiko bisnis. Malah hampir jadi kasus pidana. Nah, dengan adanya BJR, harapannya direksi BUMN jadi lebih berani ambil risiko strategis, berani ekspansi, buat ngejar imbal hasil yang jauh lebih gede, tanpa harus takut bayang-bayang penjara. Tapi, nah, ini dia tapinya. Seperti kata sumber analisis kita, kekuatan baru ini tuh ibarat pedang bermata dua. Sekarang, yuk kita lihat sisi tajam yang satunya. Sisi yang bisa jadi berbahaya buat kita sebagai investor. Ini dia pertanyaan paling penting yang harus kita tanyakan. Dengan direksi yang sekarang punya perisai sekuat ini, di mana nasib checks and balances-nya? Terus, siapa yang bakal jagain kepentingan kita para investor retail, pemegang saham minoritas? Resiko terbesarnya yang ini, ada ketakutan kalau BJR ini bisa disalahgunakan jadi semacam tameng kebal hukum. Bayangin aja, direksi yang nggak kompeten, atau bahkan yang niatnya nggak baik, bisa aja ngambil keputusan investasi ngawur yang bikin rugi, terus tinggal berlindung di balik kalimat sakti, sudah dengan itikat baik. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Ada 2 risiko spesifik yang muncul dari struktur baru ini, dan dua-duanya wajib Anda catat baik-baik sebagai investor. Risiko gede yang pertama itu soal transparansi. Jadi di aturan baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sekarang wewenangnya jadi terbatas. Mereka nggak bisa lagi seenaknya audit Danantara dan anak-anak usahanya. Audit cuma bisa jalan kalau ada permintaan khusus dari DPR untuk tujuan tertentu.
Nah, ini kan jadi semacam titik buta pengawasan yang besar banget. Dan seberapa besar titik buta itu? Angkanya ini nih, 900 miliar dolar Amerika. 900 miliar dolar. Itu angka yang luar biasa masif. Aset sebesar itu dikelola tanpa ada audit rutin dari lembaga negara eksternal. Wah, ini sih lampu kuning kalau bukan lampu merah. Lanjut, risiko besar yang kedua, nuansa politik yang kental banget. Struktur pengawasan di Dantara ini berpotensi besar diwarnai sama yang namanya konflik kepentingan. Dan ini jelas bisa membahayakan pengambilan keputusan bisnis yang rasional. Menurut temuan Transparency International Indonesia, Dewan Pengawasan Penasihat Dana Tantara itu isinya, figur-figur politik kelas kakap. Ada mantan presiden, ketua partai, sampai menteri yang masih aktif. Ini kan bikin kita khawatir, jangan-jangan keputusan investasinya nanti bukan didasari logika bisnis jangka panjang, tapi malah buat melayani agenda politik jangka pendek. Yang untung bukan semua pemegang saham, tapi segelintir pihak aja. Oke, setelah dengar semua resikonya, pasti langsung pada mikir, waduh, terus kita sebagai investor mesti gimana dong? Tenang, jangan panik dulu. Untungnya, ada panduan praktis yang bisa kita pakai buat navigasi di medan baru ini. Intinya, ada 3 langkah praktis yang bisa Anda terapkan buat melindungi investasi Anda dari risiko tata kelola model baru ini. Yuk kita kupas satu persatu. Langkah pertama, mulai sekarang Anda harus memasukkan yang namanya governance discount atau diskon tata kelola dalam valuasi saham Anda. Artinya, Anda harus memperhitungkan resiko intervensi politik dan moral hazard tadi. Ini bisa jadi bikin nilai wajar saham BUMN tertentu jadi lebih rendah, apalagi kalau transparansinya makin menurun. Langkah kedua, jadi lebih kritis, lebih kepo sama aksi korporasi besar, terutama akuisisi. Selalu tanya dalam hati, ini beneran buat tujuan bisnis yang masuk akal atau jangan-jangan cuma bailout terselubung buat nyelamatin proyek lain yang punya koneksi politik? Pertanyakan terus motif di baliknya. Dan yang ketiga, ini jadi super penting sekarang. Karena pengawasan BPK udah terbatas, benteng pertahanan terakhir kita ada di kualitas auditor independen. Jadi prioritaskan perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh kantong akuntan publik top, yang biasa kita sebut Big Four. Dan pastikan mereka punya komite audit yang beneran independen dan galak. Oke, kita sudah bahas dari A sampai Z. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya. Jadi, takeaway utamanya adalah ini. Di era baru ini, jadi investor itu nggak cukup cuma jago baca rasio profitabilitas. Keahlian kita harus naik level. Kita harus bisa membaca integritas di balik tirai korporasi. Ini soal kualitas tata kelola, bukan cuma angka semata. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di era baru ini, apakah kelincahan BUMN yang dijanjikan itu sepadan dengan resiko yang harus kita, para investor publik tanggung? Cuma waktu yang bisa jawab. Dan seperti biasa, sebagai penutup kami perlu ingatkan ya, seluruh pembahasan ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi. Ini sama sekali bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Ingat, semua keputusan investasi adalah dan tetap menjadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.